ormas Islam yang ada di Kabupaten Kampar. Wow, ini kesempatan luar biasa ya. Barangkali Kes Bangpol baru tahu selama ini ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati tentu ada Sekum kita di sini, kemudian juga Kepala Divisi Dakwah yang sudah bekerja merancang acara ini dan juga seluruh anggota mewujudkan acara ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bagaimana saya kata-kata yang perlu saya ungkapkan untuk mengungkapkan kebahagiaan saya pada pagi hari ini. Karena kebahagiaan saya pada pagi hari duduk bersama dengan seluruh ormas Islam. Saya sebagai Ketua MUI Kabupaten Kampar, saya sudah lama bercita-cita sebenarnya ingin duduk bersama. Dan tadi saya bilang sama Pak Tamar supaya duduk seperti ini sering-sering kita. Setuju? Saya kira setuju ya. Nanti selalu kita libatkan Kes Bangpol. Kalau bisa nanti menjadi program Kes Bangpol nanti. Supaya ada menjalin, supaya tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dengan organisasi kan. Kemudian juga organisasi tidak ada pula kesalahpahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga terjadi sinergi. Karena dengan sinergi semuanya jadi. Tapi kalau sudah saling curiga, kemudian saling berjalan-jalan sendiri, ini yang jadi nanti konflik kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan berbangsa. Alhamdulillah kita duduk bersama dalam satu majelis yang kita bicarakan adalah, saya yakin yang kita bicarakan ini kita semua mudah-mudahan satu persepsi. Kita duduk bersama ini juga untuk menyatukan persepsi itu, kalau untuk memastikan lah ya bahwa persepsi kita sama. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang yang berbeda persepsi dengan kita. Kemudian kenapa MUI yang mengumpulkan Bapak Ibu sekalian? Barangkali ada yang bertanyakan, apa hak MUI mengumpulkan kami ini? Kami ini adalah organisasi, bahkan kami menyadari bahwa di antara Bapak Ibu yang pimpinan organisasi Bapak Ibu lebih dahulu dari MUI. Karena kalau MUI ini baru berdiri, pertama MUI ini ada Majelis Ulama Indonesia ini ada tahun 1962, yaitu ketika Bapak Soekarno menjadi presiden. Tetapi ketika itu peran MUI itu peran politik, jadi dia menjadi satu lembaga dalam negara tapi dalam peran politik dia. Nah, kemudian dibubarkan ketika terjadi peralihan Orde Baru dan Orde Lama ke Orde Baru. Pak Soeharto ketika memimpin dibubarkan. Nah, sehingga ulama-ulama itu di pesantren saja. Nah, ulama-ulama itu hanya menjadi mubalik saja. Nah, sampai ada suara-suara dari umat Islam yang menuntut supaya ada wadah untuk berkumpulnya organisasi-organisasi umat Islam. Maka tokoh-tokoh ulama mengusulkan dan rapat konferensi khususnya yang sangat berperan di sini melahirkan MUI itu adalah Dewan Masjid Indonesia. Termasuk itu punya peran penting dia di dalam mewujudkan MUI. Kemudian juga ada Pusat Dakwah Indonesia. Kemudian lagi ada organisasi yang lain, dan tokoh yang paling getol untuk mewujudkan ini adalah Buya Hamka. Sehingga beliau sendiri menjadi ketua pertama di MUI yang berdiri pada tahun 1975. Kemudian untuk kita ketahui MUI ini lembaga apa? Nah, maka di situ kan ada wadah tempat berkumpulnya. Nah, di sini nih hebatnya. Jadi kenapa kami MUI berani mengumpulkan ini, Pak Zaid? Karena MUI berdiri atas inisiatif seluruh organisasi Islam. Dan yang berkumpul di dalamnya adalah organisasi-organisasi Islam. Terlibatlah di dalam mendirikan MUI ini banyak komponen. Yang pertama pemerintah yang menegaskan kepada Majelis Dakwah Indonesia, dan ketika itu berkunjung kepada Presiden Soeharto dalam sejarahnya, bahkan Presiden Soeharto sendiri yang mengatakan harus ada lembaga Majelis Ulama Indonesia. Itulah yang direspon oleh organisasi-organisasi sehingga melakukan konferensi, lahirlah MUI pada 1 Juli tahun 1975.
setelah 35 tahun merdeka. 30 tahun ya merdeka. Jadi kalau dari Pak ada yang mengatakan bahwa banyak organisasi yang lebih dahulu dari MUI, jangankan dari MUI, dari Indonesia pun banyak lebih dulu dari Indonesia. Muhammadiyah jauh sebelum Indonesia ada, sudah ada. Nah, NU jauh sebelum Indonesia ada, dia sudah ada. Serikat Islam tidak ada di sini ya? Belum. Subhanallah. Dan mereka berperan sekali di dalam memerdekakan negara dan bangsa ini. MUI adalah ini kesepakatan daripada umat Islam dan dalam hal ini organisasi Islam dan didukung oleh pemerintah waktu itu, sehingga hadir di dalam mendirikan MUI ini ada unsur pemerintahnya dihadiri dalam mendirikan itu. Salah satu menteri dalam negeri juga, kemudian dari utusan aparat militer, angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kemudian ada dari Polri. Itu hadir semua. Kemudian utusan cendekiawan ada sekitar 12, kemudian 10 organisasi ormas Islam Indonesia yang berkumpul, kemudian juga Bapak Ibu sekalian tokoh-tokoh ulama dari seluruh provinsi, yang mana saat berdirinya MUI itu baru ada 26 provinsi. Kemudian untuk apa MUI didirikan, diwujudkan? Salah satunya itulah sebagai wadah berkumpulnya para zu'ama, umara, zu'ama, ulama dan cendekiawan dan organisasi-organisasi ormas Islam. Kemudian MUI ini bukan organisasi tersendiri, tetapi dia organisasi utusan dari seluruh ormas. Maka mulai dari pusat sana, ketika mereka membuat rapat musyawarah untuk memilih orang-orang yang didudukkan dalam pengurusan Pak Zaid, itu tidak ada diundang organisasi itu, semua harus diundang dan harus hadir perwakilannya. Jadi MUI itu ya perwakilan seluruh ormas yang memegangnya. Maka saya kalau udah ada musyawarah-musyawarah MUI kecamatan dan juga MUI kabupaten untuk mendudukkan kepengurusan, kita pastikan seluruh ormas. Kan sekarang coba kalau di pusat, ketua umumnya NU, wakil presiden ketua umum kita, dan dia adalah ketua mustasyar DPP pusat, dan dia wakil presiden dan dia ketua umum. Sekumnya siapa? Salah satu ketua, bahkan ketua satu dia sekarang, Dr. Anwar Al-Basri Muhammadiyah, ketua satu Pak ya. Dan sekarang ketua satu. Ketua satu organisasi Muhammadiyah itu sekumnya MUI. Nah, kemudian di dalam komisi-komisi itu berbagai organisasi yang mengisi. Termasuk yang paling sensitif dalam MUI itu adalah komisi fatwa. Itu komisi fatwa itu ada di dalam komisi itu. Itu utusan seluruh ulama organisasi. Ada di dalamnya NU, ada dalam Muhammadiyah, ada Persis, ada Terbiah, semua lengkap dalam itu. Jadi kalau fatwa itu dikeluarkan berarti itu ditandatangani oleh maka kalau ada fatwa dikeluarkan MUI, nanti Muhammadiyah, wah gimana? Kami protes. Berarti mau protes orang yang di dalam. Itu adalah Muhammadiyah datangkan. Itu ditangani oleh Terbiah ditangani oleh. Begitu juga kita kalau fatwa itu semua dalam coba mufti kita di MUI kita ada dari Muhammadiyah, ada yang dari Terbiah, ada yang dari NU, semuanya duduk bersama. Nah, jadi ini memang wadah organisasi-organisasi Islam. Oleh karena itu salah satu ya subhanallah. Jadi kita jangan terlalu gelisah. Rupanya banyak hikmah. Apa-apa yang terjadi ini kan kita kan sebagai umat Islam, akidah kita tak ada satu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Itu rukun iman kita itu. Pasti ada hikmah Allah. Ada maksud Allah di balik itu. Nah, kita seperti sekarang isu-isu yang terjadi. Di banyak sekali isu-isu kan. Yang kadang isu-isu itu adalah salah satu hikmahnya membangun umat Islam. Serangan kepada umat Islam ini bertubi-tubi, dan itu bukan di Indonesia, dan ini adalah mendunia.
umat Islam itu menjadi sasaran, itu tidak bisa dimungkiri oleh dunia. Bahkan kadang-kadang lebih hebat pula orang di luar Islam membela Islam daripada orang Islam sendiri. Karena dia kasihan melihat umat Islam, karena umat Islam ini selalu diobok. Dan akhirnya organisasi macam-macam ini adalah untuk membentengi dan memperkuat diri kita. Maka saya sebenarnya tadi saya bilang sama Pak FPI, kalau bisa banyak organisasi kita ini dan harus eksis. Kalau bisa kantornya di jalan protokol semua. Kan begitu Pak Supri ya? Kan begitu Pak Sen sudah menginginkan begitu supaya eksis dan kuat. Karena dengan kuatnya kita, kan tentu biasanya setan-setan itu kalau kita kuat lari dia, gemetar dia. Tapi jangan sampai dilihat kita sembunyi. Udah dilihatnya pula kita berantem kan, dilihatnya kita tak punya kekuatan. Maka setan itu semakin menjadi berani. Makanya berkepentingan kita dan semuanya tentu kita bersatu di bawah MUI mewadahi ini semua. Jadi MUI tidak bisa mendikte ormas-ormas Islam yang ada, tidak bisa itu. Kemudian MUI tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan berfatwa yang bertentangan dengan salah satu fatwa organisasi. Maka umpamanya NU punya Basul Masail, Muhammadiyah punya Masjid, Persis punya Hisbah. Di sini belum ada Persis ya? Di provinsi sudah ada. Ada tapi diet masalahnya. Kayaknya orang tua awak ini cocok juga ke Persis. Oleh karena itu tidak ada, coba mana ada fatwa MUI pernah bertentangan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Basul Masail. Kenapa? Karena mempertimbangkan itu semua. Jadi alhamdulillah mengingat tugas yang penting ini, maka pada hari ini kami mengumpulkan Bapak Ibu sekalian karena ada isu-isu yang perlu kita dudukkan bersama, kita satu persepsi, kemudian kita menunjukkan satu sikap supaya untuk memberikan masukan kepada negara. Karena saya yakin ya, hal-hal yang menjadi isu-isu sentral, pertama memang kita harus pastikan isu ini, tapi karena dia sudah menggeliat, sudah disidangkan, sudah diapakan, jadi kan nampak barang itu sudah mau digolkan, ya kan? Kemudian seluruh pakar sudah berbicara bahwa itu adalah bermasalah untuk kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Bahkan ini adalah, kalau ini gol bisa lebur Indonesia ini, bisa pecah Indonesia ini, kan berbahaya. Oleh karena itu isu ini, siapa yang berkepentingan? Pertama yang berkepentingan kita umat Islam, karena kita betul-betul meyakini bahwa perjuangan kemerdekaan wujudnya bangsa Indonesia ini tidak bisa lepas dari umat Islam. Saya menarik sekali ketika dulu ini, mohon maaf ya, ketika dulu kita dijajah oleh Belanda. Belanda itu notabene apa? Kan tahu kita sendiri apa latar belakang mereka, apa ideologi mereka. Awal mereka datang kan ke menjajah, datang berdagang kan. Setelah berbisnis sedikit-sedikit, setelah itu memaksa ideologinya, kemudian ingin menjajah. Siapa yang berdiri melawan mereka dan siapa yang berdiri mengibarkan bendera menentang penjajah itu? Kalau bisa lihat, kan dari kerajaan-kerajaan Islam, dari pesantren-pesantren, yang komandan-komandannya siapa? Kita baca sendiri, saya tak perlu. Oleh karena itu, ini adalah bahwa tokoh-tokoh kita dari berbagai ormas, dari Serikat Islam, dari NU, itu NU tokoh-tokohnya berjasa, dari Muhammadiyah, subhanallah, pejuang-pejuang kita ya. Para syuhada sudah dalam memperjuangkan masa ini. Jangan sampai perjuangan mereka itu sehingga terwujud negara dengan dasar ideologi yang sudah disepakati, yaitu Pancasila Undang Dasar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, dengan Pancasila, karena orang
Saya kan sering keluar negeri. Orang bingung untuk melihat apa namanya Indonesia ini. Betul nih. Sehingga saya tanda tanya juga Pak Zek. Coba Bapak berjalan ke Eropa. Eropa sekarang kan ada Uni Eropa. Tahu Bapak? Eropa itu banyak sekali negara di dalamnya. Ada negara cuma penduduknya 150.000, satu negara. Dan itu satu benua, dan mereka satu jenis. Tak bisa mereka satu negara. Kita 13.000 pulaunya. Orang bahasa mereka sama. Mereka sama ke satu keturunan. Dan coba kulit mereka sama. Tak bisa satu negara itu. Pecah ke belasan, mungkin hampir 20 negara di Uni Eropa. Kalau berjalan kita satu Eropa sebentar masuk ke negara. Sebentar. Jadi kalau kita kan kalau sini kecepatan Pak. Di sana negara. Saya terpikir oleh saya. Kenapa ada yang bisa menyatukan? Tetapi kenapa bangsa ini bisa bersatu? 75 tahun sudah ya. Kadang-kadang kalau orang peneliti sosiologi bingung dia Pak Zek. Kok bisa menyatu orang-orang dengan berbagai macam latar bahasa berbeda, adat istiadat berbeda, karakter berbeda, agama juga macam-macam, suku macam-macam bisa eksis dalam satu negara. Kalau kita tanya luar negeri, memang geleng kepala. Sekarang kalau kita tanya apa rahasianya? Kenapa orang timur tetap eksis dengan kita, ya kan? Padahal situ mayoriti agama. Kenapa nanti suku-suku di Kalimantan, di Sulawesi tidak ada yang semuanya menerima? Rahasianya apa? Ini adalah kesepakatan tokoh-tokoh bangsa dalam mewujudkan ideologi negara yang bisa diterima oleh semua, yaitu Pancasila. Yang mana kita sendiri tahu bahwa dulu yang merancangnya juga tokoh-tokoh umat Islam. Di situ ada dengan umat Islam berkewajiban melaksanakan syariat. Kan ada kan? Bahkan ada suara-suara yang tidak menerima dan itu pun dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Semua menerima dan hidup sampai sekarang. Sampai sekarang ini dalam kita merdeka sudah 75 tahun negara ini kan tak ada masalah. Tak ada masalah toleransi, tak ada masalah antar umat beragama, dan tidak ada masalah internal umat beragama yang merongrong kesatuan dan persatuan bangsa ini, tak ada. Alhamdulillah semuanya aman. Kalau ada isu-isu itu isu-isu yang realitanya tak ada. Karena banyak isu-isu kadang-kadang saya ini mohon maaf ya. Pernah datang tim dari Jakarta, dari Mabes Polri, dari Kejaksaan Tinggi, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian dari datang ke sini ke Kabupaten Kampar. Apa image yang terbangun di Jakarta itu? Apa yang terjadi di Kabupaten Kampar? Itu hanya karena satu orang. Ada satu orang yang kita rekomendasikan bahwa dia ajaran sesat. Sampai ke Polda. Polda sudah dibuat sidang sehingga dihentikan oleh Polda karena memang tidak beres ajarannya kan. Ini saya dengan Pak Johar capek Polda. Dilapornya, buatnya tulis tersiapan. Saya yakin tak dia buat. Ada orang-orang di belakang dia. Setiap kalinya dikirim ke Mabes Polri, dikirim ke Kejaksaan apa. Kemudian oleh mereka tentu kok dari kabupaten, masalah kabupaten langsung ke Mabes, langsung ke Kejaksaan Tinggi, langsung ke Mahkamah Agung, langsung ke Kementerian Agama, seluruhnya dikirim. Kemana pusat? Jadi ada apa di Kampar? Yang herannya pertama tidak ditanggapi. Setelah itu di 3 bulan setelah masuk lagi. Setiap bulan mereka kirim. Sehingga dibuat tim dari pusat untuk turun ke Kampar. Apa yang terjadi di Kampar? Maksud saya bahwa banyak isu-isu itu rekayasa hanya satu orang, tetapi membuat padahal masalah itu tidak ada. Sekarang siapa yang bisa di antara kita mengatakan isu terorisme, radikal apa?
Memang ada Islam. Tapi ada radikal kopi radikal. Kalau saya minum kopi radikal. Biasanya diu. Ada Pak saya lihat Pak Islam radikal di kamar ini. Banyak diu Mas Wana. Anda. Ini hak pimpinan wajah-wajah seperti ini mana ada wajah radikal ini. Wajah-wajah di surga. Mana tuh kopi radikal di mana tuh? Allahu Akbar. Abdi isu radikal. Karena mereka punya agenda. Dan bagaimana mereka membuat agenda ini kalau tidak ada isu itu? Maka isu itu mereka berkepentingan untuk membuatnya pertama Pak Ustaz, membuatnya besar. Setelah itu membesarkannya. Setelah itu Pak, kalau mereka punya duit, punya alat apa mereka gunakan, barang-barang itu kadang-kadang tidak. Maka banyak sekali hal-hal yang mana sebenarnya umat Islam bara lepas dari itu semua, tetapi lengket kepada dengan cara-cara pemaksaan seperti itu dengan memakai berbagai media. Kita kan takkan siapa yang mau Islam diterima. Ada di antara kita ini yang dituduh radikal, mau dituduh radikal dan radikal dalam versi makna mereka. Tapi kalau radikal dengan kopi radik, oke. Apa tidak? Antum ya. Kemudian ada semua. Oleh karena itu kita tentukan. Nah, ini apa namanya pembusukan terhadap umat Islam, politik, pembusukan terhadap agama kita. Dan ini sebenarnya semua terjadi atas kehendak Allah dan Allah semuanya menghendaki. Tapi di dalam Al-Quran itu selalu Allah katakan la'allahu yarji'. Nah, kan begitu. Kan ujung-ujungnya la'allahu yarji', supaya mereka bangun, supaya mereka bangkit, supaya mereka sadar, supaya apa kita berbuat. Dan ini semuanya adalah ladang amal kita. Dan sekarang disinggung hal yang telah menyatukan kita, menyejukkan kita selama ini. Pancasila itulah semua orang mengaku itu di dalam negeri, luar negeri. Kenapa NKRI ini masih bertahan sampai sekarang? Rahasianya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar luar biasa konsepnya. Subhanallah. Dibawakan kepada Islam tidak bertentangan dengan malah apa? Jadi kalau saya ceramah saya, umat Islam ini semakin mengamalkan Islam, maka dia semakin Pancasilais. Ulamanya. Betul nggak itu Pak Zaid? Coba kalau mereka ini rajin sholat, itu sila keberapa? Ketuhanan ya? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu dalam P4 kita itu manifestasi daripada keimanan dan ketakwaan itu apa? Ketaatan setiap umat beragama melaksanakan ajaran masing-masing. Ajaran agama. Dan itu bahkan ada di dalam pasal 29 dan dijamin oleh negara. Subhanallah. Konsep ini sudah luar biasa. Tiba-tiba la ilaha illallah kan biasa. Apa masalah bangsa? Apa solusi dan masalah yang dibahas? Kan seharusnya yang dibahas itu sesuatu yang menjadi masalah. Pancasila ini apa masalahnya? Mana Pancasila ini perekat kita? Itu yang dirubah. Sekarang banyak sekali maling teriak. Astagfirullah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, ketawa kita melihat karena fenomena ini dibahas jelas dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun menyebut Musa itu perusak. Fir'aun bilanglah sama Fir'aun, kau biarkan Musa Musa Nabi Rasul dibilangnya. Jadi kalau kita baca Quran, jadi apa namanya memang betul-betul Quran itu pedoman kita. Kalau kita baca fenomena hidup ini semuanya Allah jelaskan. Sekarang dalam masalah ini mereka memperalat Pancasila, ya kan? Untuk mereka lihat kenapa lahirnya RUU HIP ini. Karena dianggapnya bahwa ada kelompok-kelompok Islam yang mereka tuduh tidak Pancasila, yang radikal. Maka mereka mulai daripada isu teroris. Mereka mulai dengan isu radikal. Ujung-ujungnya rupanya merubah. Kita tutup masuk tidak rindu. Karena ini tokoh-tokoh bangsa yang
dan membagi umat Islam Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, finish dan final. Jangan di otak. Kan begitu Pak Z ya? Pak Z dari Kesbangpol ini komitmen. Maka kita kumpulkan ini supaya satu persepsi. Jangan-jangan ada pula yang tidak satu persepsi dengan kita. Tidak satu persepsi dengan kita. Mungkin saja itu masuk radikal nanti. Tapi yakin yang kita undang semuanya ini bisa. Dan sekarang karena disinggung masalah ini dan sudah menjadi heboh dan semua elemen masyarakat sudah berbicara dan termasuklah MUI sendiri dan juga seluruh organisasi termasuk Muhammadiyah, NU sendiri, kemudian terbit semuanya sudah berbicara sekarang. Dan kita tidak kepengen bicara itu di tingkat pusat, tapi apa? Pembicaraan itu juga dari tingkat bawah akar. Karena kalau dari elit-elit saja kalau di bawah tenang, itu nanti dibilangnya tidak ada apa-apa. Tapi kalau dari akar rumput, responnya dari akar rumput ini akan luar biasa. Karena itu saya sebagai ketua Bidang Kampar merasa perlu mengumpulkan Bapak Ibu sekalian menjadi siapa untuk kita merespon apa isu yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini semuanya pertemuan ini kita lakukan. Semuanya adalah untuk kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentu adalah kehidupan beragama. Kami MUI dan tugas MUI itu dua cuma itu yang penting itu Pak Zaid. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua adalah melayani masyarakat Islam. Itu tugas kami. Melayani dalam bentuk yang lebih luas. Sekira itu dapat yang saya sampaikan.